Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Yudhistira dari D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya angkatan tahun 2017 dan tahun ini untuk melaksanakan sertifikasi kemarin sudah diadakan beberapa pelatihan, yaitu pelatihan CX Programmer untuk PLC Omron. Jadi setelah pelatihan kemarin kita diberi tugas untuk menyelesaikan program dari suatu permasalahan berikut. Ini contoh soal sertifikasi tahun ini teknik otomasi dilaksanakan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yaitu BNSP. Jadi ini untuk contoh soalnya seperti berikut. Di sini terdapat dua aktuator, ada motor untuk gerak CW dan motor untuk gerak CCW atau yang biasa disebut clockwise dan counterclockwise. Untuk inputnya di sini ada 3, dari tombol start, emergency stop, dan proximity switch. Sementara outputnya selain aktuator motor ada juga indikator panelnya. Di sini ada indikator run dan indikator stop. Untuk pengamatannya sendiri seperti berikut: tombol start di W0.00, tombol stop di W0.01, dan proximity di W0.02. Untuk outputnya sendiri, conveyor atau motor aktuator gerak CW atau clockwise, ini pengamatannya di 1.00, conveyor counterclockwise-nya di 1.01. Indikator run-nya ini ada pengamatan di 1.02 dan indikator stop-nya di 1.03. Nah, berikut untuk soalnya. Soal pertama, ketika start ditekan holding, maka motor berputar berlawanan jarum jam. Jadi, saat start ditekan di awal, motor berlawanan jarum jam, berputar berlawanan jarum jam, atau biasa disebut CCW. Jika proximity mendeteksi box, maka conveyor berhenti selama 3 detik untuk dilakukan proses inspeksi oleh operator. Nah, jadi ketika motor berputar berlawanan jarum jam atau CCW, setelah itu proximity mendeteksi adanya box, maka conveyor berhenti selama 3 detik. Setelah berhenti 3 detik, motor kembali berputar searah jarum jam untuk mengembalikan box ke kondisi semula. Jadi setelah proximity aktif, motor berhenti. Setelah itu selama 3 detik motor berhenti, motor kembali berputar searah jarum jam. Untuk soal keempat, lama daripada motor berputar searah jarum jam adalah 5 detik. Kemudian motor berlawanan jarum jam, proximity kembali menunggu hingga box terdeteksi. Jika proximity telah mendeteksi 5 box, maka saat proses box terakhir selesai, sistem non-aktif dan hanya akan berjalan kembali ketika start ditekan. Selanjutnya, ketika motor aktif, maka indikator run aktif. Jadi indikator run ini aktif ketika kondisi motor, baik itu berputar ke kanan ataupun berputar ke kiri, aktif, maka indikator run aktif. Sebaliknya, ketika motor dalam kondisi mati, maka berganti indikator stop yang aktif. Kondisi CW dan CCW tidak boleh aktif secara bersamaan. Untuk soalnya, kita diminta untuk merancang ladder diagram, desain HMI interaktif dengan halaman akses login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman utama, dan kita simulasikan. Nah, dari soal 8 soal ini tidak diketahui untuk kondisi emergency stop. Jadi kita inisialkan bahwa emergency stop ini ketika kita tekan, seluruh sistem akan berhenti bergerak. Setelah itu hanya tombol start yang mampu mengembalikan keadaan, dan itu mengulang dari awal. Kenapa begitu? Karena ini kita ibaratkan seperti emergency stop. Tombol stop ini kita ibaratkan seperti emergency stop. Jadi ketika ada permasalahan di tengah-tengah pada saat sistem berjalan, ketika kita tekan tombol stop, maka kondisi mesin mati dan tidak ada yang bergerak sampai tombol start kembali ditekan
dan counter mengulang dari awal. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya sudah mendesain program ladder diagram. Di sini ada tombol start, ada proximity, dan ada tombol stop juga. Di sini saya menggunakan beberapa coil bantu. Ini untuk proximity, ada juga coil bantu untuk timernya, ada juga untuk indikator stop ataupun tombol stopnya. Di sini ada dua timer pertama 30 milisekund atau 3 detik, dan yang kedua 50 milisekund atau 5 detik, dan ini counter untuk proximity yaitu 5 kali counter. Nah, kita masuk ke halaman text designernya. Di sini saya sudah mendesain untuk halaman pertama akses login, dan untuk halaman keduanya di sini untuk interface HMI-nya. Jadi bisa kita cobakan. Sini kita komunikasikan antara CX Designer dengan CX Programmer, connect to CX Simulator. Start, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita tunggu tampilan HMI-nya muncul. Nah, ini untuk tampilan HMI-nya seperti ini. Halaman login pertama yang muncul. Jadi ketika kita klik login, maka kita diminta untuk memasukkan password. Saya sudah men-setting untuk passwordnya ini ialah 1-8. Nah, setelah itu oke, kita masuk ke tampilan HMI-nya. Untuk tampilan HMI di sini ada kontrol panelnya, yaitu ada tombol start dan tombol stop. Untuk proxy-nya nanti kita mainkan di sini, untuk input proxy-nya. Dan di sini untuk indikator run, indikator stop, dan ini indikator untuk timer dan counternya. Jadi kita bisa lihat proxy-nya sudah membaca counter berapa kali. Untuk timer dari motornya kita bisa lihat sudah bergerak berapa kali. Untuk ini interface untuk tampilan motornya bergerak, yaitu CCW ke kiri dan CW ke kanan. Mari kita langsung cobakan saja. Kita tekan tombol start. Ketika tombol start ditekan, maka motor bergerak berlawanan jarum jam atau counter clockwise. Sini bergerak CCW. Motor ini akan terus bergerak sampai box yang ada di atas conveyor ini dideteksi oleh proximity. Jadi kita inisialkan bahwasanya kita menekan proxy atau box terdeteksi oleh proxy. Ketika kita tekan, maka conveyor tadi mati selama 3 detik. Setelah itu bergerak ke kanan selama 5 detik dan kembali bergerak ke kiri. Counter pun menghitung mundur. Kita cobakan lagi. Motor mati selama 3 detik. Motor bergerak ke kanan selama 5 detik, setelah itu kembali bergerak ke kiri atau counter clockwise. Kita cobakan lagi. Di sini kita lihat indikator stopnya menyala dan indikator runnya juga menyala ketika motor bergerak sesuai dengan yang dimintakan oleh soal. Kita cobakan sampai counternya selesai, sampai 5 kali box terdeteksi oleh proxy. Ya, sekali lagi. Nah, setelah siklus ini selesai sampai motor berhenti. Jadi setelah satu siklus ini motor kembali berhenti. Jadi counter ini akan kembali mereset ketika tombol start kembali ditekan. Kita cobakan tombol start kembali ditekan, maka motor kembali bergerak ke kiri dan counter mereset dari awal kembali. Nah, setelah itu kita coba proxy dan kita coba tekan tombol stop. Nah, maka indikator stop menyala karena mesin kita off kan secara mendadak dan tidak bisa bergerak.
ini ketika proxy kita tekan pun sistem tidak akan berfungsi sebelum tombol start kembali kita tekan. Pada saat kita kembali tekan, counter ini mereset awal lagi. Jadi ketika ada terjadi apa-apa pada saat sistem bergerak, ini tombol emergency stop ini berfungsi untuk mematikan mesin. Setelah itu untuk mengembalikan kondisi mesin untuk berjalan, kita tekan tombol start terlebih dahulu. Untuk tombol ini untuk kembali ke halaman login. Ini kita stopkan terlebih dahulu, yaitu kita tekan ini, are you sure to quit? Jadi kita dikasih permintaan mau keluar atau tidak. Jadi kalau kita pilih yes, kita akan masuk ke halaman login, dan kita untuk masuk kembali kita harus login menggunakan password yang sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.